the one. You gon' be my only, only. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam Bu Aja. Bagaimana Bu Laras, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Laras, sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Bu Laras bahwa saya mendapatkan tugas CGP untuk melakukan supervisi akademi. Untuk itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa tahapan supervisi ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pra supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita ada di tahap pra observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Laras sebelum nanti di siang hari kita akan melakukan observasi. Bu Laras siap ya Bu Laras ya? Siap Bu Aja. Siap. Dari mukanya Bu Laras sumringah sekali, berarti sudah sangat siap. Nah Bu Laras, sebelumnya mari kita berdiskusi ya Bu Laras tentang standar kompetensi apa yang akan kita gunakan di supervisi ini. Kira-kira bagaimana menurut Bu Laras? Ya kan Bu Aja, di standar kompetensi itu ada 4. Nah, untuk pada proses mengajar kali ini saya akan menggunakan kompetensi pedagogik. Oke, baik. Berarti kita sepakati Bu Laras ya, Ya. kompetensi yang mau digunakan untuk supervisi ini adalah kompetensi pedagogik. Baik, nah dari kompetensi pedagogik ini yang sudah Bu Laras ingin kembangkan, berarti kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan KSA. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan yaitu diferensiasi proses. Baik, berarti Bu Laras akan menerapkan kompetensi atau yang dikembangkan itu adalah pembelajaran diferensiasi dan KSE ya, kompetensi sosial emosional. Untuk lebih spesifiknya Bu Laras, diferensiasi apa ya? Tadi kan Bu Laras bilang diferensiasi proses ya. Lalu kalau KSE-nya apa Bu Laras? Kalau KSE-nya nanti kita akan ada sesi kesadaran diri untuk bahwa peserta didik harus mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Luar biasa sekali Bu Laras. Kalau yang proses bagaimana? Diferensiasi proses nanti saya akan membagi peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, kemudian memetakan anak sesuai gaya belajar, kemudian memberikan materi sesuai dengan gaya belajar anak, serta memberikan tugas juga sesuai dengan pengelompokan sesuai gaya belajar anak. Berarti strategi yang akan dipersiapkan Bu Laras itu adalah Bu Laras akan memetakan peserta didik, lalu Bu Laras akan membagi peserta didik sesuai gaya belajar ya Bu Laras ya, lalu memberikan tugas juga sesuai gaya belajar, materi juga sesuai gaya belajar. Iya, berarti anak yang visual Bu Laras kasih seperti apa, yang audio seperti apa, lalu yang kinestetik seperti apa Bu Laras? Kalau yang visual memberikan materi bacaan berupa buku dan teks bacaan. Kemudian kalau yang video menggunakan video materi yang akan di-share melalui grup kelas mereka. Kemudian yang kinestetik menggunakan media yang digunting-gunting, kemudian mereka harus menyatukan terlebih dahulu sebelum mereka membacanya kembali. Luar biasa sekali, saya jadi tidak sabar ingin melihat pembelajaran Bu Laras. Nah, dari apa yang sudah Bu Laras sampaikan tadi, berarti bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini? Menurut Bu Laras, apa yang akan Bu Laras kembangkan diferensiasi dan KSE ini dikatakan tercapai atau dikatakan berhasil, itu seperti apa indikatornya? Ketika saya sudah melakukan pembelajaran secara diferensiasi juga menggunakan KSE. Lalu harapan Bu Laras dari diferensiasi dan KSE ini anak-anak belajarnya jadi seperti apa Bu Laras? Semoga walaupun dengan gaya belajar yang berbeda, mereka semuanya dapat mencapai tujuan belajar yang maksimal gitu. Karena perbedaan itu sudah kita siasati dengan materi-materi atau pemberian media ajar yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Biasa sekali Bu Laras. Harapannya nih berarti dari kompetensi lalu strategi dan ketercapaian itu, saya sebelumnya mau tahu dulu materi apa yang mau Bu Laras ajarkan nih nanti di siang hari. Elemennya dari dampak sosial informatika, materi yang akan diajarkan nanti informasi pribadi dan hukum privasi. Lalu tujuan pembelajaran yang mau diajarkan
apa Bu Laras? Menjaga keamanan data diri, kemudian memilah informasi publik, privat, dan hanya mempublis informasi yang sesuai di media sosial mereka masing-masing. Saya sudah tidak sabar, tadi saya baca modul ajar Bu Laras, bahkan Bu Laras telah menerapkan alur merdeka ya Bu Laras ya dalam proses pembelajaran. Saya sangat tidak sabar dengan apa yang sudah Bu Laras sampaikan di modul ajar ini. Nah, baik Bu Laras, kita sampai di akhir pra observasi. Bu Laras, kira-kira bagaimana nih kesimpulan dari pertemuan pra observasi kita pada pagi Ya, ini? sebelumnya saya juga membuat modul ajar sesuai dengan yang pernah Bu Ajeng bagikan waktu di bulan Desember. Waktu itu ada feedback ya Bu Ajeng ya, itu mengenai tentang modul ajar terbaru yang menggunakan alur merdeka. Kemudian saya coba untuk membuat juga seperti itu. Nah, lalu luar biasa Bu Laras. Bu Laras berarti pembelajar sepanjang hayat ya. Kita berbagi lalu dipraktikkan langsung oleh Bu Laras. Nah, lalu kesimpulannya Bu Laras di pertemuan pada hari ini apa Bu? Dari awal peserta didik akan dipetakan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian diberikan media belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing, misalnya yang visual menggunakan bacaan, kemudian yang audio visual menggunakan video, yang kinestetik menggunakan bacaan yang harus diarahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita baru pembahasan antara saya dan peserta didik dengan membahas materi secara demonstrasi dan secara tanya jawab. Kemudian kita menyimpulkan, setelah itu melakukan LKPD, kita bahas bersama-sama. Setelah itu kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Laras. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Laras sampaikan kepada saya. Saya benar-benar sudah tidak sabar ingin melihat proses belajar Bu Laras di siang hari ini. Terima kasih Bu Ajeng. Iya, semangat ya Bu Laras ya. Terima kasih banyak ya ilmunya. Iya, assalamualaikum Bu Laras. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini pelajaran informatika jam terakhir. Ibu harap kalian masih semangat. Gak ada yang ngantuk kan? Enggak. Ya, sebelum mulai pelajaran, Mira tolong berdoa dulu. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan mau ya. Desta dan Aulia pergi ke kebun binatang. Di sana mereka melihat banyak sekali hewan. Ada harimau, monyet, ular, dan sebagainya. Desta dan Aulia menaiki bis dengan roda berwarna hitam. Minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Minggu lalu kolaborasi di dunia maya. Hari ini kita akan membahas tentang informasi pribadi dan hukum privasi. Jadi kalau kamu punya media sosial, stop. Arif, kalau kamu punya media sosial, ini akan kamu gunakan. Apa yang boleh kamu share, kamu beritahu orang, atau yang tidak boleh kamu share atau beritahu orang di media sosial kamu. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kamu tuh yang kamu suka masukin ke media sosial, kemudian memilah informasi publik privat yang hanya boleh dipublikasi informasi yang sesuai. Jadi informasi apa yang boleh kamu publik atau tidak di media sosial kamu yang kalian miliki. TikTok, Ayo angkat tangan, biasain angkat tangan. WhatsApp, TikTok, Twitter, Telegram, Instagram. udah? Yang lain ada yang mau nambahin? Facebook, Wattpad, dan lain-lain. Ya betul, itu adalah media sosial yang kalian sudah miliki. Ada yang belum punya media sosial atau tidak menggunakan media sosial? Semuanya pakai ya. Kemudian hal apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan di media sosial? Apa El? Menyebarkan berita hoax. Apa lagi? Kemarin kita udah pernah belajar apa tuh? Perundungan di dunia maya apa namanya? Cyberbullying. Itu juga bisa ibu. Amira, Ferdi. Ayo bangun dulu, bangun. Biar cepat. Latifa, Maulana, Safa, Siren, Susan, Sabita. Duduknya di sebelah sini. Yang itu sebutin. Yang lain berdiri dulu. Untuk mengidentifikasi seseorang atau seseorang. Sedangkan informasi pribadi seseorang yang harus dijaga. Kemajuan teknologi informasi memang Oh iya.
pribadi keluarganya sendiri. Benar nggak? Baik nggak? Ya. Oke, ini adalah informasi pribadi. Informasi pribadi terbagi menjadi dua. Ayo, Siret. Yang pertama adalah informasi personal. Raffi, baca. Informasi personal apa? Informasi personal. Iya, baca. Informasi personal yaitu KTP-AUD, ya, KIA. Ibu nemuin KTP AUD. Ibu bakal tahu nggak nama lengkap AUD? Tahu. Tanggal lahir AUD? Tahu. Alamat AUD? Tahu. Tapi kalau misalnya AUD kenalan sama Siret, AUD bilang, Siret yang namanya Bularas itu persetujuan yang diinformasikan. Nih, nggak semua orang suka. Kenapa, Li? Ayo, nah. Perhatikan. Kalau sekarang belanja kan bisa pakai cash, bisa pakai debit, satu lagi bisa pakai apa? Kayak perhatikan ke depan. Di situ udah dibagi kelompok. Surya gabung sama tim 1 ya, Surya. Riva. Ya. Kemudian ada nama kelompoknya ditulis yang lengkap. Ada tanggalnya juga ditulis. Alamat surau. Tanggal sekarang, Bu. Berapa ya? Alamat surat elektronik. Banyak saudara. Personal. Saya personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Sipana Putri. Saya akan membacakan hasil diskusi tentang menentukan informasi personal dan privat. Nama lengkap termasuk privat, umur, gender personal, banyaknya saudara personal, artis favorit personal, nomor telepon privat, hobi personal, genre musik favorit personal, nama peliharaan personal, nama ibu kandung privat, nama sekolah privat. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Elvira. Kali ini di sebelah kanan ada kata-katanya. Silakan kamu cari kata-kata di sini pada bagian kiri. Kalau sudah ketemu boleh dicoret. Contohnya. Gimana? Itu tadi dulu. Tadi mana? Ayo, mana? Senang. Oh, aku hari ini merasa senang. Mana senang? Itu bawah. Nah, silakan apa? Assalamualaikum Bularas. Salam wajah. Bagaimana Bularas kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Bularas, kita kapan ya waktu itu observasi Bularas?
hari Rabu minggu lalu ya. Oh, Rabu. Tanggal berapa tuh ya? Coba kita lihat dulu. Udah lebih dari seminggu ya Udah, iya kayaknya ya. Udah mau 2 minggu ya Bu Iya, Laras ya? udah 2 minggu. Oh iya, sudah 2 Sekitar tanggal minggu. 17 ya? Iya. Nggak salah. Tanggal 17 berarti sudah 2 minggu berlalu ya Bu Laras. Saya melihat Bu Laras mengajar luar biasa sekali. Nah Bu Laras dari apa yang sudah Bu Laras praktikkan dalam mengajar kemarin di tanggal 17, bagaimana? Apakah Bu Laras merasa apa yang sudah Bu Laras idam-idamkan, diharapkan melalui modul ajar yang Bu Laras buat dengan adanya diferensiasi konten dan juga adanya KSE, bagaimana menurut Bu Laras? Dilanjutkan, sebenarnya kan waktu itu kita praktek sudah menggunakan diferensiasi konten ya, Bojeng ya. Nah, karena TIK itu kan praktek, jadi insya Allah tugas-tugas setelah itu masuk ke diferensiasi produk gitu. Jadi nanti tugasnya berupa produk yang akan disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian kalau untuk KSE-nya, ternyata anak-anak seneng gitu. Iya. Pas pertemuan selanjutnya mereka malah, Bu, kita kapan mau berterima kasih lagi gitu. Bu, kapan kita kayak kemarin lagi gitu. Padahal kan kemarin kan sempat juga kita terapin gitu. Cuma mungkin saya agak kepotong-potong gitu kali ya. Jadi anak-anak rasanya kemarin itu lebih ngena gitu. Sampai akhirnya mereka nagih pas di minggu berikutnya, Bu mau terima kasih dulu gitu. Cuma ternyata pernah saya coba juga di kelas lain, setiap minggu berterima kasih dengan model yang sama, mereka lebih kayak malah bercanda ya. Jadi mungkin kalau terus-terusan dengan gayanya KSE kayak gitu juga nggak baik kali ya Bu Ajeng. Jadi kayak harus cari inovasi baru juga gitu ya. Paling gitu sih Bu Ajeng. Oh iya. Berarti Bu Laras, menurut Bu Laras apa yang sudah Bu Laras terap? Bu Laras kan ini berbicara tentang nanti Bu Laras mau melakukan apa ya. Nah kalau misalkan menurut Bu Laras, apa yang sudah Bu Laras terapkan di dalam kelas kemarin, apakah sudah sesuai dengan ketercapaian, indikator ketercapaian yang Bu Laras inginkan? Alhamdulillah sih sudah Sudah ya? Bu Ajeng. Kita kan waktu itu ada refleksi ya. Iya. Saya juga udah lihat, kemudian ternyata hampir ya mungkin ada beberapa anak aja sih yang belum tercapai tujuan pembelajaran. Iya. Lalu Bu Laras, saya mau izin nih mau memberitahu kepada Bu Laras, menginformasikan hasil dari observasi yang saya lakukan ya Bu Laras ya kepada Bu Laras saat itu. Bu Laras, selama mengajar Bu Laras, selama mengobservasi Bu Laras itu saya luar biasa sekali, sangat senang melihat proses pembelajaran yang Bu Laras lakukan, di mana Bu Laras telah menerapkan aspek dan strategi pengembangan yang Bu Laras inginkan. Saya ingat sekali saat praobservasi Bu Laras berkata bahwa yang ingin dikembangkan Bu Laras itu adalah alur pembelajaran merdeka. Lalu Bu Laras ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi dan Bu Laras juga akan mengembangkan kompetensi sosial emosional. Di mana hasil observasi yang telah saya lakukan, yang pertama untuk alur pembelajaran merdeka, Bu Laras sudah melakukannya. Bu Laras sudah melakukan pembelajaran dengan alur merdeka dimulai dari Bu Laras mulai dari diri dengan memberikan pertanyaan pemantik ya Bu Laras ya. Pertanyaan pemantiknya pun berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ternyata mulai darinya Bu Laras itu sudah memberikan pertanyaan yang relevan dengan kehidupan mereka. Bukan hanya pertanyaan, tapi Bu Laras juga memberikan gambar pemantik ya Bu Laras ya. Ada gambar keluarga ya, gambar-gambar di belakang mobil yang ternyata itu erat sekali kaitannya dengan kehidupan mereka, sangat erat. Lalu setelah mulai dari diri, Bu Laras juga sudah menerapkan pembelajaran dengan alur eksplorasi konsep, di mana Bu Laras memberikan pengetahuan atau informasi materi kepada anak-anak, dan di eksplorasi konsep inilah Bu Laras melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu Laras. Lalu Bu Laras juga sudah menerapkan ruang kolaborasi. Saya lihat Bu Laras sudah meminta murid berkolaborasi mengerjakan LKPD.
lalu meminta murid mempresentasikannya. Dan yang saya suka saat Bularas menerapkan ruang kolaborasi adalah saya sangat terbuka Bularas menggunakan aplikasi random team generator Bularas ya, untuk membagi kelompok agar kelompoknya berbeda-beda ya Bularas ya. Jadi tidak sesuai dengan teman dekat atau satu circle gitu ya Bularas ya. Ya, nggak bisa milih-milih. Lalu Bularas juga sudah menerapkan refleksi di mana Bularas telah meminta murid mencari perasaan yang sedang ia rasakan menggunakan permainan tebak kata perasaan yang ke samping, ke atas, ke bawah ya Bularas yang mencari katanya. Lalu yang kedua, hasil pengamatan saya tentang pembelajaran diferensiasi Bularas sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar murid ya Bularas. Di mana Bularas saya lihat Bularas sudah membagi peserta didik untuk duduk sesuai gaya belajarnya. Bularas bahkan sudah memiliki pemetaan murid ya Bularas sesuai gaya belajarnya dan meminta mereka untuk duduk sesuai gaya belajar. Dan Bularas telah meminta mereka untuk mencari pengetahuannya dalam eksplorasi konsep dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar. Seperti murid yang visual membaca teks di dalam buku paket ya Bularas. Lalu yang audio dengan menggunakan video di YouTube. Dan murid kinestetik itu menyusun puzzle ya Bularas. Puzzle yang berisi materi pelajaran. Sebenarnya puzzle itu adalah materi pelajaran paparannya Bularas ya. Ya luar biasa sekali Bularas. Lalu yang ketiga, Bularas telah menerapkan kompetensi sosial emosional. Bularas saya lihat sudah menerapkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri dengan tadi yang seperti Bularas katakan. Bularas telah mengajak murid untuk memeluk dirinya, mengucapkan terima kasih kepada dirinya, dan juga Bularas telah mengajak murid untuk merefleksikan perasaannya sehingga dia tahu bahwa pada hari itu perasaannya itu seperti apa. Jadi ada 2 KSE yang sangat menonjol yang disampaikan oleh Bularas. Luar biasa sekali Bularas. Nah, lalu menurut Bularas apakah ada hambatan atau tantangan dalam diri Bularas ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE pada pembelajaran kemarin Bularas? Mungkin kalau hambatan ini ya, waktu pembagian gaya belajar itu jadi kan nggak berimbang ya, banyak anaknya tuh nggak berimbang. Jadi yang visual ada berapa gitu nggak seimbang. Jadi mereka itu kalau berkelompok terlalu banyak jadinya ngobrol juga gitu, jadi nggak fokus. Terus kalau mereka misalnya yang sesama visual nggak satu circle ibaratnya, jadi ngerasanya juga nggak nyaman gitu. Mungkin itu nanti dicari gimana caranya gitu kali ya, biar lebih kondusif lagi gitu saat mereka membaca materi dan sebagainya. Terus kalau untuk yang kesadaran diri mungkin karena belum terbiasa, jadi ketika kita untuk mulai itu agak sulit gitu. Mereka yang bercanda dulu, terus ngerasanya lucu gitu, yang harusnya serius jadinya mengganggu temannya. Paling itu ya. Terus apa lagi ya? Untuk refleksi, mungkin refleksi agak kejar-kejaran mungkin di waktu gitu, karena cuma 2 jam. Itu aja sih ya 2 jam ya. Berarti tindak lanjutnya bagaimana nih untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut? Mungkin kalau untuk pembagian berdasarkan gaya belajar, mungkin nanti saya sebelum masuk harus saya bagi, udah plot-plotin lagi kali ya per kelompok gitu, supaya mereka pas diskusi enak gitu. Kemudian kalau untuk kesadaran dirinya, karena udah pernah sekali gitu, mungkin anak-anak nanti kalau dilakukan berulang kali akan mulai terbiasa gitu dengan kesadaran diri gitu, gimana caranya mereka untuk fokus gitu atau serius gitu. Mungkin karena baru tidak semua pelajaran kali ya, jadi mereka agak aneh juga nih ngapain gitu kan, jadi mereka baru mengenal ibaratnya. Mungkin kalau udah terbiasa insya Allah bisa aja sih namanya. Lalu untuk waktu yang kejar-kejaran tadi? Nah, untuk waktu mungkin bisa di spare ulang kali ya, dari awal gitu. Mungkin kita harus lebih tegas lagi gitu ketika baca materi yang harusnya mungkin hanya 10 menit, ya udah 10 menit gitu kali ya. Jadi memfokuskan anak, sama kayaknya berkaitan dengan tadi dari awal udah saya plotting misalnya 4 orang
sesuai dengan gaya belajar. Kalau kemarin kan saya masih sesuai gaya belajar, jadi cuma 3 kelompok kan ya Bu Ajeng ya. Itu sih Bu Ajeng. Ya, baik. Berarti yang saya dapatkan di sini adalah Bu Laras rencana tindak lanjutnya untuk mengatasi hambatan itu tadi. Bu Laras akan membagi ya kelompok. Sebelum masuk ke kelas Bu Laras sudah bagi agar waktu pun bisa digunakan dengan maksimal ya Bu Laras, tidak kejar-kejaran waktu. Lalu akan melakukan KSE secara berkali-kali agar anak-anak terbiasa ya Bu Laras ya. Lalu kalau kira-kira nih Bu Laras, tadi kan Bu Laras katakan bahwa di berikutnya Bu Laras akan menerapkan diferensiasi produk ya Bu Laras ya. Nah bagaimana tuh Bu Laras? Ya mungkin untuk produk tuh berupa tugas ya. Iya tugas. Mungkin tugasnya nanti kan disesuaikan sesuai dengan gaya belajar ya. Mungkin yang visual nanti mereka tugasnya membuat ketikan gitu. Ketikan misalnya ketikan biasa di print gitu kan, di Microsoft Word gitu. Kemudian kalau yang video mungkin dia bisa, sekarang tuh kan udah ada Canva, dengan mudah kan mereka bisa bikin PPT bentuknya gitu kan, itu berjalan ya. Bisa dimasukin animasi-animasi. Kemudian mungkin kalau yang gitu, Psikomotor, visual, audio ya, yang psikomotor berarti mereka mempraktekkan mungkin berupa video cara-cara mengetik misalnya gitu. Baik. Nah baik Bu Laras, lalu kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan nih Bu Laras dari pertemuan kita pada pasca observasi ini? Mungkin pas awal banget ya waktu gua aja ngasih paparan ya. Bulan Desember tuh kan belum terbayang ya. Ini apa gimana gitu ya. Kalau untuk yang alur merdeka mungkin udah terbayang, cuman yang untuk KSE, kesadaran diri mungkin pernah kita lakukan tapi nggak tahu nih, oh ini namanya apa gitu kan. Ternyata kalau mengikuti sesuai dengan alur merdeka, kemudian menggunakan KSE, kemudian menggunakan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, mungkin anak-anak lebih nyaman gitu ya belajarnya. Kitanya pun lebih pas gitu, nggak memukul rata semua anak gitu. Itu sih Bu Ajeng. Baik Bu Laras. Pertemuan kita di pasca observasi ini sudah selesai Bu Laras. Saya sudah tidak sabar nih menunggu rencana tindak lanjut yang akan Bu Laras lakukan terkait dengan tadi mau melakukan diferensiasi produk, melakukan KSE, lalu mau menindaklanjuti dari segala tantangan yang sudah Bu Laras dapatkan di pembelajaran kemarin. Terima kasih Bu Laras atas waktunya. Pokoknya Bu Laras tetap semangat ya Bu Laras. Terima kasih juga ilmunya. Iya, saya tunggu pembelajaran Bu Laras selanjutnya ya Bu Laras. Terima kasih Bu Laras. Terima kasih Bu Ajeng. Assalamualaikum.